Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sairi syuhur wa mayyazahu bilailatul qadri allati hiya afdalul layali fid duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad misbahis sudur wa ala alihi wa sahbihi fil ashiyyi wal bukur, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian puasa telah selesai. Kita sudah masuk nanti malam 21 Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut keterangan istri beliau Siti Aisyah bahwa Rasulullah ibadahnya ketika masuk malam 21 Ramadan melebihi hari-hari sebelumnya, karena mulai tanggal 21 Ramadan itu ada sebuah malam mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil terakhir, 21, 23, 25, 27 atau di malam 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini kemarin telah kita bahas di waktu peringatan malam nuzulul Quran, bahwa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, langitnya bumi ini. Setelah itu pada malam 17 Ramadan itu awal turunnya ke bumi selama 23 tahun kurang lebih, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang menyertainya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa malam mulia itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1 tahun itu berapa bulan? 12. 1000 dibagi 12 itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Imam Mujahid, salah seorang ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang dimaksud malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ai qiyamuha
wa siyamuha wa amaluha khairun min alfi syahrin fi ghairiha. Artinya orang yang ibadah malam atau bahkan puasanya di siang harinya serta amal-amal baik lainnya itu lebih baik, lebih afdol daripada ibadah malam, daripada puasa dan amal-amal lain 1000 bulan di malam yang tidak ada atau di hari yang tidak ada Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam ayat ini terkandung sebuah kisah, yaitu Rasulullah oleh malaikat Jibril diberikan kisah tentang seorang laki-laki namanya Syamsun, ya. Kalau di kitab Durratun Nasi itu namanya Syam'un. Tapi saya baca di tafsir Al-Qurtubi itu namanya Syamsun, ya. Syamsun ini berperang selama 1000 bulan melawan orang-orang kafir. Di samping itu Rasulullah juga ketika Isra Mi'raj diperlihatkan umur-umur umat-umat yang dulu. Di mana umur umat-umat yang dulu itu antara 300 sampai 900 tahun. Jadi kalau umat dulu itu umurnya ratusan tahun, antara 300 sampai 900. Ya kalau umatnya Rasulullah belum pernah saya dengar 300 tahun, ya. Kalau 200 tahun masih ada. Yang umum umurnya umat Rasulullah, ya, itu adalah 60 tahun sampai 70 tahun. Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilum ma yajuzunahu." Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalilum ma, dan sedikit sekali, ya. Jadi kalau wa qalilun itu sedikit. Tapi wa qalilum ma itu sangat sedikit yang melebihi 70 tahun. Bahkan ketika Rasulullah Isra diperlihatkan umur umatnya itu antara 63 tahun sampai 70 tahun. Maka ketika Rasulullah tahu bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun, Rasulullah ini merasa, ya Allah, engkau menjadikan umatku paling pendek umurnya. Saya khawatir umatku ini ketinggalan pahalanya daripada umat-umat yang dulu. Ya, jadi kalau umat dulu itu umurnya 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, bahkan ada yang 900 tahun. Bahkan Nabi Nuh sendiri itu umurnya 1000 tahun. Maka Rasulullah menginginkan agar umatnya ini tidak ketinggalan. Ya Allah, umatku engkau takdirkan umurnya pendek-pendek. Bagaimana? Pasti nanti ketinggalan pahalanya dari umat-umat yang dulu. Maka dengan adanya keresahan Rasulullah, akhirnya umatnya Nabi Muhammad ini diberikan jalan tol, yaitu lewat Lailatul Qadar. Di mana orang yang beramal di malam Lailatul Qadar itu pahalanya melebihi amal ibadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Sehingga umpama umurnya umat Nabi Muhammad ini kalau rajin ibadah mulai umur 20, 10 tahun saja, umur 30 tahun sudah dapat pahala ibadah 830 tahun. Kalau sampai umur 40 tahun, berarti 20 tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Sama pahalanya, bahkan lebih utama daripada 1660 tahun. Kalau sampai umur 50, ya tinggal mengalihkan saja. Jadi umpama umur 40 tahun saja meninggal, itu sudah dapatkan pahala seperti orang yang umur 1600 tahun, lebih 60 bulan. Allahumma shalli ala Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka walaupun umurnya pendek, tapi pahalanya tidak akan kalah dengan umat-umat yang dulu, yaitu lewat jalan terobosan namanya malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, fa innaha witrun fi ihda wa ishrin, aw thalathin wa ishrin, aw khamsin wa ishrin, aw sab'in wa ishrin, aw tis'in wa ishrin. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fa innaha witrun, malam Lailatul Qadar itu ada di malam yang ganjil. Ada kadang-kadang di malam 21 Ramadan, ada kadang-kadang di malam 23 Ramadan, ada kadang-kadang di malam 25, 27 atau malam 29. Awakhirul lailah, yaitu di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Faman aqamaha imanan wahtisaban, maka barang siapa ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka dosanya oleh Allah yang awal dan akhir akan diampuni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ini penting, mulai nanti malam ya, malam 21 kita jangan lupa mengamalkan amalan-amalan unggulan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah sholat isya berjamaah serta sholat subuh berjamaah. Ada sebuah hadis dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lailatul qadri al-isya'a wal fajra fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri bin nasibil wafir. Barang siapa di malam Lailatul Qadar sholat isyaknya dan subuhnya berjamaah, maka orang ini telah mengambil bagiannya dari malam Lailatul Qadar dengan bagian yang melimpah atau yang banyak. Jadi umpama pahala atau kebaikan di malam Lailatul Qadar itu 100%, orang kalau berjamaah sholat isya dan subuh di malam Lailatul Qadar telah mendapatkan 90% lebih ya. Maka jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah dan subuh khususnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan unggulan lainnya, pernah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bacaan apa yang aku baca kalau aku menemukan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah bersabda, kuli, bacalah Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha mengampun, karim dan zat yang dermawan, tuhibbul afwa, engkau senang memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Ini amalan yang kedua, amalan unggulan di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah yang dianjurkan Rasulullah, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada engkau al afwa, maaf, wal afiyah dan kesehatan, wal mu'afatad daimah dan kesejahteraan, fiddin dalam agama, wad dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Ini yang ketiga. Yang keempat, membaca doa la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Maknanya, tiada Tuhan kecuali Allah al-halim, yang maha pengampun, yang maha penyayang, al-karim, yang maha mulia. Subhanallah, maha suci Allah, rabbis samawati,
Tuhannya langit as-sabi yang 7, wa rabbil arsyil azim, dan Tuhannya aras yang agung. Ini dibaca 3 kali. Karena barang siapa membaca ini, dia itu mengira, oh jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Maka orang ini semua amalnya di malam tersebut ditulis seperti beramal di malam Lailatul Qadar, walaupun luput ya, walaupun luput. Maka mulai malam 21 doa ini kita baca ya setiap malam. Insya Allah nanti ada yang pas ke malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya adalah membaca ayat kursi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi lailatul qadri kana ahabba ila Allah Ta'ala min ayyakhtimal Qur'ana fi ghairiha minal layali." Barang siapa membaca ayat kursi di malam Lailatul Qadar, maka bacaan ayat kursinya tadi lebih dicintai oleh Allah daripada mengkhatamkan Al-Quran di selainnya malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi orang yang membaca ayat kursi di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar daripada mengkhatamkan Al-Quran di malam yang bukan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita bisa memaksimalkan ibadah mulai malam 21 melebihi malam-malam sebelumnya sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan pahala yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.